kembali lagi di Bali in your hands, bring in your heart and headlines expert talk. Podcast bersama saya Kimi, dan untuk di episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang perlu banget disimak ya, yaitu Implementing Sustainability for Brands bersama salah satu Bali in your hands co-founder and sustainability practitioner, yaitu Mbak Rahmi Fajar Harini atau biasa disapa dengan Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Halo Mbak Kimi. Gimana kabarnya? Baik sekali, terima kasih. Sudah tahun 2025, kesibukan dari tahun lalu dan menjelang awal tahun ini, apakah sudah ada padat untuk Mbak Ami sendiri? Ya pastinya ya, karena biasanya dari akhir tahun kita kan pasti refleksi ya, apa aja goals, terus achievement, terus mana yang mungkin belum achieve ya kan. Dan pastinya di awal tahun kita tuh dengan spirit baru, energi baru, kita tuh pasti siap untuk lari lagi. Jadi yes, pastinya udah banyak beberapa yang agenda yang harus diamunisi lagi seperti itu. Itu dia, karena kita harus dimulai pada awal tahun ini. Kita juga akan memberikan satu asupan yang bergizi untuk Bali in your hands audience yang sedang menyimak supaya kita bisa tetap berkelanjutan. Yes, pastinya. Khususnya ya, untuk hari ini kita juga akan membahas satu program atau satu tema yang akan kita bicarakan bersama-sama nih dengan Mbak Ami tentang pencitraan merek ya. Jadi pencitraan yang berfokus pada keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi merek itu sendiri, dan ini biasanya harus ada perbedaan atau harus berbeda dengan kompetitor seperti itu. Nah, dengan berkelanjutan biasanya merek dapat membedakan dirinya, di mana harus bisa menarik perhatian nih. Oleh karena itu kita harus tanya lebih lanjut sama seorang practitioner atau expert talk di hari ini, Mbak Ami, tentang keberlanjutan untuk merek ini. Kira-kira langkah apa sih yang harus dilakukan kali ini awal tahun gitu ya? Gebrakan untuk suatu merek itu sendiri, Mbak Ami. Oke, jadi untuk brand ya atau merek ya, untuk kita yang mau sudah menjalankan sustainability, pastinya kita harus sudah punya set of goals dulu. Kenapa satu brand itu memilih untuk berkelanjutan? Apa sih yang mau di-achieve? Apakah hanya pencitraan atau apakah hanya ini adalah perombakan suatu komitmen dari brand tersebut? Pastinya yang lebih baik adalah berkomitmen ya. Berkomitmen. Tidak hanya untuk suatu branding yang naik seperti itu. Karena berkelanjutan itu yang paling penting kuncinya adalah bisa di-testing. Jadi ada transparansi di dalam situ gitu. Jadi kita nggak cuma voice out bahwa kita berkelanjutan, tapi apa sih komitmennya, apa sih programnya, apa yang dilakukan seperti itu. Dan pastinya kalau ngomongin keberlanjutan atau sustainability kan adalah kita mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ya kan, dan harus Bisa apa dampak positif yang ditawarkan atau diprogramkan gitu. Itu dia, berarti memang harus punya salah satu hal yang tadi sudah disampaikan dulu oleh Mbak Ami gitu ya. Untuk menciptakan suatu merek khususnya berkelanjutan itu kan merupakan salah satu challenge atau tantangan untuk kita yang mau memulai usaha gitu. Karena gimana pun juga ya, sebuah reputasi dalam brand gitu ya berdampak pada kelangsungan hidup. Yes, Dan juga brand yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan tersebut cenderung diabaikan oleh konsumen. Betul sekali. Nah, dari case seperti ini bisa jadi yang sedang menyimak juga sekarang awal tahun nih, tahun lalu brand saya kurang well known gitu. Apa sih langkah yang paling tepat menurut Mbak Ami? Iya, kalau kita ngomongin secara brand dan juga brand yang sustainable, sebenarnya di awalnya tuh kenapa kita harus membangun brand yang sustainable gitu kan? Apakah ini karena demand atau memang dari inisiatornya atau foundernya yang memang kita harus menciptakan impact gitu. Jadi ada dua hal ya kan. Tapi kalau menurut saya apapun keputusannya itu harus yang dampaknya positif seperti itu. Karena kalau misalkan yang satu kita brand udah jadi terus kita mulai keberlanjutan, mungkin dia melihat ada demand di sana. Dan itu juga suatu tren ya sekarang ya, tren yang mengarah ke demand, karena semakin banyak sekarang kan udah banyak regenerasi ya. Jadi dari baby boomers terus juga milenial sampai ke bawah, buyers kita ini nih udah regenerasi, dan mereka itu yang lebih muda-muda, dan yang lebih muda ini mereka yang mendapatkan dampak yang kayak misalkan sekarang udah terlalu banyak sampah ya kan.
kan, terlalu banyak polutan ya kan, dan itu ada hasil dari satu manufacturer yang terjadi sebelum dia lahir. Nah makanya mereka tuh creating demand, apa nih yang baik untuk lingkungan, kita perlu produk, kita perlu service yang merupakan solusi untuk lingkungan. Jadi itu attraction dari demand ya kan, bahwa suatu owners dari brand itu harus melakukan gebrakan karena memang demandnya tuh sekarang ke sana untuk demand pasar yang seperti itu. Tapi ada satu lagi yang dari dalam, bahwa oke, kayaknya saya nih sudah melakukan apa ya, saya misalkan satu contoh mempunyai suatu brand tapi saya belum mengarah ke sustainability. Sekarang saya belajar nih, kayaknya saya mulai belajar misalkan mengukur, saya memproduksi limbah setiap bulannya ada 100 kg sampah ya kan, kayaknya saya mau membenah sedikit nih, ini dari dalam ya kan. Mungkin saya, karena saya sekarang udah mengerti dampak negatif terhadap lingkungan, mulai tahun depan saya coba untuk untuk mengarah sampahnya tidak 100 kg seperti itu, atau saya nggak mau menjadi polutan juga. Jadi itu adalah force dari dalam. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa menjadi satu inspirasi di tahun baru kalau misalkan mau mengarah ke arah keberlanjutan. Jadi memang ada demand, dan juga memang kita udah mengakses brand kita atau produksi kita atau bisnis kita untuk lebih mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, seperti itu. Wow, itu salah satu hal yang bisa menjadi acuan gitu ya untuk diri kita sendiri. Betul. Seperti yang Mbak Ami sampaikan, dari diri kita harus bisa memulai memproses untuk keberlanjutan tersebut. Betul, gitu. dari dalam. Apa sih sebetulnya jenis bisnis atau merek yang bisa berkelanjutan yang memang ini cocok untuk kita di Indonesia? Karena bisa jadi yang sedang menyimak juga masih belum aware atau masih bertanya-tanya apa sih sustainability ini gitu. Kalau kita ngomongin keberlanjutan, sebenarnya semua sektor itu bisa mengaplikasikan sustainability, karena di luar dari kita manufacture, produksi, kita sendiri sebagai individual kita selalu memproduksi polutan, ya kan? Kita beli kopi ya kan, ada coffee cup, there's polutan di situ. Kita jalan naik mobil, ada emisi keluar, itu udah polutan di sana ya kan. Jadi setiap orang ini sebenarnya udah berkontribusi terhadap negative impact, karena memang sudah yang tersedia seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin mana sih yang cocok, semua sektor itu cocok, karena semua itu pasti memberikan dampak ya kan. Ada waste-nya ya kan, ada juga hasil emisi yang dikeluarkan gitu. Jadi semua brand, semua sektor, semua produsen itu punya andil untuk mengurangi dampak negatif gitu. Dimulai dari kitanya gitu ya, sebagai pribadi yang sudah mulai sadar akan tadi polutan yang disebut oleh Mbak Ami, sampai akhirnya nanti dari kita berpengaruh untuk lingkungan di sekitar kita. Betul sekali, betul sekali. Oke. Nah, dari Bali In Your Hands sendiri, ini kan sekarang juga merupakan salah satu wadah untuk teman-teman, khususnya yang masih ingin belajar tentang brand, tentang semuanya gitu di dunia bisnisnya, UMKM khususnya. Ada langkah-langkah tertentu yang ingin dilakukan di tahun 2025 kira-kira Mbak Ami? Kalau untuk dari Bali In Your Hands sendiri, kita memiliki misi bahwa kita menggerakkan lebih keras lagi tentang sustainability. Jadi dengan salah satunya dengan podcast seperti ini, sharing ya kan, sharing knowledge, sharing update, apa sih yang sekarang lagi kejadian di seluruh dunia, bahkan skopnya global atau juga nasional, atau juga lebih fokus ke Bali. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin untuk skop di Bali sendiri, sebenarnya ada dua aspek yang paling urgent. Adalah satu, kita udah over capacity tentang waste ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau mulai terinvestasi baru memulai ya kan, cobalah untuk membuat satu produk atau service yang tidak menambah polusi tersebut, yaitu waste tersebut, karena we are over capacity of waste ya kan. Terus yang kedua adalah kita udah mengarah ke water scarcity di Bali. Ada 3 kabupaten di sini yang memang sudah defisit akan air ya
kan. Jadi kalau misalkan kita ada misalkan produksi baju nih atau jeans ya kan, biasanya jeans perlu banyak water ya kan. Terus misalkan sehari bisa I don't know 5 kubik ya kan. Terus hasil airnya itu kan akan diserap sama lahan ya kan, dan lahannya itu kan jadi nggak sehat ya kan. Nah, hal-hal tersebut yang harus dipikirkan gitu. Di mana kita berpijak, apa sih masalahnya supaya kita tidak menjadi kontribusi masalah tersebut. Nah, kalau kita ngomongin skop di Bali, itu adalah 2 hal urgent yang memang kalau bisa mau membuat sesuatu jangan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Gitu. Misalkan memberikan membuat suatu produk yang mungkin dari limbah ya kan, yang mungkin nanti di upcycle dan value-nya lebih tinggi ya kan, atau membuat sesuatu yang memikirkan tentang air ya kan, karena di Bali ini sudah kualitas air dan juga quantity airnya juga sudah tidak memenuhi seperti itu. Jadi jadikanlah suatu bisnis model ini menjadi part of the solution, not the problem. I think that's the most important key for this discussion. Yeah. Wow, itu dia. Kalau misalkan kita menjadi solusi untuk banyak orang, kita juga akan menjadi salah satu yang menguntungkan untuk pastinya sekitar kita, gitu kan? Dan itu ada demand-nya loh. Wow. Ya. Okay. Orang-orang tuh mencari solusi-solusi tersebut. Oke. Nah, biasanya kalau tentang solusi itu sendiri gitu ya, Bali Inner Hands juga bisa menjadi salah satu tempat media solusi untuk Anda yang sedang menyimak bagaimana solusi mendapatkan tips dan juga solusi mendapatkan clients bisa jadi gitu kan. Access knowledge ya kan. Jangan lupa untuk follow juga Instagram @BaliInnerHands. Semuanya akan di-share di sana gitu. Oke, biasanya untuk suatu bisnis brand itu ya, Mbak Ami, kebanyakan kan ingin mengambil untung gitu. Banyak orang yang tidak tadi memikirkan tentang keberlanjutan itu sendiri. Bocorin dong, menurut Mbak Ami ada nggak sih ini supaya menjadi gambaran juga gitu ya, beberapa brand yang memang sudah melakukan sustainability, yes. Brand-brand yang sudah melakukan sustainability itu sendiri, apakah bisa di-share oleh Mbak Ami? Ya, pastinya. Jadi kalau misalkan di Bali ini banyak sekali yang pernah saya ketemukan, apalagi rekan-rekan yang karena saya juga fokusnya sekarang di pariwisata ya kan. Jadi mereka itu memang menawarkan solusi di mana yaitu memitigasi negatif impact terhadap lingkungan dan juga bagaimana memberikan dampak positif. Jadi ada satu misalkan mereka itu adalah service provider, tapi outputnya dia bisa mengeluarkan suatu produk. Jadi mereka mengambil sampah organik dari hotel-hotel, lalu sampah organik tersebut itu dijadikan pakan untuk black soldier flies. Nah, black soldier fly ini mengeluarkan lava-lava kan, jadi kayak ulat-ulat kecil gitu yang nanti dijadikan pakan. Jadi kalau misalkan contohnya berdasarkan yang saya tahu 60% sampah yang ada di TPA itu berarti TPA 60% itu adalah sampah organik. Karena kita berkapasiti kalau misalkan dari hulu misalkan satu hotel atau satu rumah mereka itu udah memisahkan 60%-nya itu diambil, kita tuh mungkin bisa mereduce sampah kita berakhir di TPA. Tapi diambil misalkan jadi kompos, jadi black soldier fly ini menjadi pakan ya kan, dan itu dikelola. Jadi itu kan jadi salah satu solution provider ya kan. Nah, kita di hotel atau bukan di rumah ya kan, kita bisa bahkan mendapatkan nilai ekonomis di sana gitu, bahwa sampah kita yang seharusnya misalkan sehari itu 10 kilo ya kan, cuma 4 kilo ke TPA ya kan, 6 kilonya lagi diambil untuk dikelola, entah jadi kompos atau entah jadi pakan ternak seperti itu. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi solusi. Nah, kalau misalkan dari kalau Bali Inner Hands kan ada craft, ada art ya kan, ada makanan minuman dan juga ada fashion. Fashion sendiri bisa dimulai dari misalkan bahan bakunya yang ramah lingkungan ya kan. Jadi instead of dari bahan-bahan yang memang ada mikroplastiknya ya kan, kita mulai memilih dari bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti misalkan bahan-bahan yang lebih biodegradable ya kan. Karena fashion sendiri salah satu nomor kedua polutan di dunia. Karena orang tuh dari fashion
sendiri. Jadi orang kan soalnya banyak masih ada demand di mana fast fashion itu mau berganti terus kan. Jadi seminggu udah ganti lagi, seminggu udah ganti lagi. Jadi produksi terus gitu kan. Nah sekarang gimana banyak juga solusi-solusi di dalam sustainability kita mengarah ke slow fashion ya kan, atau quality fashion ya kan. Jadi dari bahan bakunya, dari mereka penerapan produksinya, kayak kita nggak menggunakan banyak air ya kan, atau kita bahannya dari bahan yang alami, tidak ada yang dari plastik, hal seperti itu, atau dari kemasannya. Jadi banyak sekali solusi-solusi yang sebenarnya ada di sekitar kita dan itu tersedia, dan semoga semakin banyak lagi growing brand yang join di Bali in Your Hands, karena ini kita bisa menyatukan bahwa ada loh teman-teman yang sudah menawarkan solusi tersebut gitu, dan kita menjadi satu koalisi yang lebih baik lagi gitu. Itu dia. Ya. Jadi nggak salah banget kan kalau Bali in Your Hands Podcast menghadirkan program Export Talk ya awal tahun bersama Mbak Ami selaku Bali in Your Hands co-founder dan juga praktisi sustainability. Di episode kali ini obrolan yang bergizi bisa menjadi satu acuan di tahun 2025 supaya brand yang Anda miliki bisa lebih menarik, bukan hanya untung untuk diri sendiri tapi juga untuk sekitar, bermanfaat dengan bisnis berkelanjutan tersebut. Betul sekali. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sedang menyimak supaya brands-nya nih atau mereknya di tahun 2025 ini bisa lebih stand out, khususnya bisa untuk berkelanjutan? Oke, aku boleh nyontek nggak? Soalnya ada tipsnya. Boleh dong. Biar kalau yang ini lebih tertata. Boleh, Bentar. boleh. Jadi tips kan ya, tipsnya ya untuk brand. Oke. Tips untuk brand, oke. Ya. Oke. Langsung ya. Oke. Jadi untuk tips mungkin sharing bahwa sebagai brand itu kita harus siap untuk berkolaborasi. Itu yang penting ya kan. Jadi kadang suka stuck ya untuk hal-hal yang kita inovasi baru atau apa. Buatlah jejaring di mana ya. Saya nih misalkan saya udah produksi pakaian ya kan, tapi saya sekarang mulai mau mengarah ke berlanjutan. Kira-kira dengan kita berjejaring atau apa, saya mau cari supplier yang lebih berkelanjutan. Buatlah kolaborasi, atau kita kolaborasi dengan pakaian saya cari yang aksesoris yang lebih sustainable juga. Jadi buat satu koalisi agar brandnya itu lebih lebih banyak reach out-nya, seperti itu. Kolaborasi dengan aksesoris, dengan sepatu, atau dengan earrings, atau juga dengan mungkin makanan atau apa gitu kan. So kolaborasi bisa meningkatkan visibility suatu brand yang pastinya sejalan ya dengan misinya. Misalkan sekarang kita udah mengarah ke keberlanjutan. Terus kedua, tetaplah terus hungry tentang inovasi. Karena like-nya suatu bisnis, kita tuh nggak bisa, okay, I'm already good, that's it gitu kan. Kita terus harus learning untuk adaptif, karena sekarang tuh udah mulai pergerakan demand-nya tuh udah berbeda. Nggak hanya tren, tapi udah mengarah ke demand, bahwa pembeli sekarang itu lebih cautious lagi. Pada saat mereka memilih suatu brand, mereka tuh memilih apa kontribusi hal tersebut, karena kan there's already so many brand, so many product, so many service. How one brand can stand out, itu biasanya di decisionnya dari pembeli yang baru adalah what is the contribution, gitu, what is the impact, why I choose one brand over the others, karena mungkin ada dampak yang relatable ke dia. Dan sekarang memang udah mulai regenerasikan ke generasi-generasi yang baru gitu, dan mereka sangat amat hungry atas inovasi, solusi, karena they will stay here longer than us. Jadi we need to keep on innovating ourselves, seperti itu. Oke, sangat-sangat bergizi untuk di awal tahun 2025. Obrolan menarik di Export Talk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Ami, Mbak Kimi, sudah sharing untuk teman-teman Bali in Your Hands, khususnya untuk teman-teman yang ingin nge-build brandnya gitu ya. Jangan lupa pokoknya yang sedang untuk berusaha membangunkan merek atau brands-nya, apapun itu, follow Instagram @BaliInYourHands. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kimi pamit. Bye.